bihi wa mawala amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Insan Global Mulia beserta seluruh jajaran yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islami, SMK, SMP, para pengurus DKM yang hadir pada kesempatan siang hari ini, hadirin kaum hadirat yang dimuliakan Allah dan saya hormati. Yang pertama, kita bersyukur tadi telah bersama-sama dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid, di mana sholat zuhur berjamaah ini lebih baik pahalanya dibanding sholat sunat di malam hari 1000 rakaat. Ya. Kalau ada yang pernah sholat malam 1000 rakaat, itu sholat zuhur berjamaah di masjid pahalanya lebih baik daripada mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Yang kedua, saya bersyukur dapat bersilaturahim di Yayasan Insan Global Mulia, di sekolah tadi, juga sekarang di masjid, yang membuat saya bergetar. Ini semua namanya hebat semua. Namanya yayasannya ada Insan Global Mulia, Global Insan Mulia, di insan yang mendunia yang mulia. Ketua yayasannya namanya saja Teguh Wibowo. Teguh Wibowo itu wibawa, mengalahkan Prabowo. Pra ini sebelum, Bowo berwibawa. Nah ini Teguh Wibawa, berarti penerusnya Prabowo. Setelah Prabowo, Teguh Wibowo. Kalau dari sisi filologinya gitu ya, itu baru Prabowo. Ini sudah Teguh Wibowo. Ya, pesantrennya Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, ini orang bendaharanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kaya raya yang dermawan. Masjidnya Muhammad Al-Fatih, Masya Allah. Muhammad Al-Fatih ini yang diprediksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda beliau ketika menjelang perang Khandaq dalam peristiwa Ahzab. Kota Madinah dikepung oleh musuh, oleh sekutu-sekutu Arab yang ingin menghancurkan Islam yang sedang tumbuh. Maka pada saat itu seorang sahabat yang datang dari Persia, ya, namanya Salman Al-Farisi, mengusulkan strateginya adalah membuat khandaq, membuat parit yang mengelilingi kota Madinah, sehingga musuh tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah karena paritnya dalam dan luas, sehingga kalau ada musuh yang mencoba menyeberang parit dapat ya dicegah dengan panah-panah para pemanah kita. Tetapi yang menggetarkan, di tengah kepungan musuh yang sangat besar jumlahnya, di tengah rasa ketakutan para sahabat melihat jumlah musuh yang besar, mereka bekerja menggali parit untuk perlindungan dengan taruhan hidup atau mati mempertahankan kemuliaan. Mereka menemukan kendala agar batu besar yang tidak bisa dipecah oleh para sahabat.
Maka mereka melaporkan, ya Rasulullah, ini ada sebuah batu besar yang kami tidak mampu memecahnya. Maka Nabi datang membawa kapak yang besar turun untuk memecah batu yang besar itu. Ketika kapak Nabi dipukulkan kepada batu yang besar itu, batunya pecah, mengeluarkan asap merah. Kemudian Nabi bersabda, Kisra Persia, istana merah akan jatuh di kaki kalian. Anda bisa bayangkan, di tengah orang pesimis menghadapi tantangan yang besar, musuh yang banyak dengan senjata lengkap, Nabi bukan hanya mengatakan kalian akan menang melawan mereka ini, bahkan istana Persia, istana merah, sebuah kekuasaan superpower waktu itu, oleh Nabi dijanjikan akan jatuh di kaki kalian, mereka akan takluk pada kalian. Nabi memukulkan kapak yang kedua, pecahlah batu itu, lebih kecil lagi, keluar asap putih. Nabi kemudian mengatakan Konstantinopel akan jatuh dalam genggaman kalian. Di sana rajanya akan jadi raja yang terbaik, tentaranya akan jadi sebaik-baik tentara. Para sahabat yang hatinya diliputi oleh kecemasan dan ketakutan, yang menjadi sangat optimis karena sangat percaya dengan sabda Nabi ini, mereka bersahutan, ya, menggelorakan semangat dengan sebuah lagu. Nahnu ladina bay'u Muhammadan alal jihadi ma baina abadan. Yang kemudian Ribuya Hamka diterjemahkan dan tahun 65 dipopulerkan oleh orkes Melayu dari Sumatera Utara dan diputar di radio propaganda Angkatan Darat di tengah umat Islam menghadapi komunis bersama Angkatan Darat. Lagu itu sangat populer, ya. Dulu disetel di radio propaganda Angkatan Darat yang dibentuk oleh Mayor Jenderal Sudirman, namanya PTTI, Pendidikan Tinggi Dakwah Islam. Jadi kalau siaran pembukaan lagunya itu penutupannya juga begitu. Alhamdulillah bay'u Muhammadan, terjemahkan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serta membela kebenaran, hidup agama bangsa dan keadilan. Ambillah jihad hidupkan. Jadi yang menggelorakan panggilan jihad itu dulu Angkatan Darat, terutama RPKAD, Resimen para Komando Angkatan Darat yang sekarang kita namanya Kopassus, ketika menimpas ketika RPKI dengan lagu yang dulu dinyanyikan, disenandungkan oleh para sahabat ketika membangun Honda itu. Nahnu ladina bay'u Muhammadan. Disitulah janji Nabi, tidak hanya istana Persia, istana merah yang akan takluk, dan terbukti di masa Umar bin Khattab sudah mampu menaklukkan Persia, dan kemudian di masa Al-Habib Konstantinopel sudah dapat ditakluk oleh seorang pemuda yang berumur 21 tahun dengan 40.000 pasukan, dapat menggempur benteng Romawi di Konstantinopel dengan strategi yang luar biasa. Kemenangan Muhammad Al-Fatih itu kuncinya adalah leadership atau kepemimpinan yang dibangun dari masjid. Maka ketika akan menaklukkan, menembus benteng Romawi, Al-Fatih itu mengatakan, kita akan memilih pemimpin kita untuk menyerang Romawi. Bagaimana pemimpin yang akan kita pilih?
Maka seluruh prajuritnya 40.000 dikumpulkan. Al-Fatih yang muda itu mengatakan, siapa yang belum pernah meninggalkan sejak balik sampai hari ini sholat berjamaah 5 waktu di masjid, dia yang akan memimpin kita. Ternyata semua pasukannya 40.000 itu masih berdiri. Artinya semua 40.000 prajurit itu sejak balik sampai saat itu tidak ada yang pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Seleksi yang kedua, Al-Fatih mengatakan, siapa di antara kalian yang sejak balik sampai hari ini belum pernah meninggalkan sholat sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah, dan 5 waktu itu, yang akan memimpin kita? Ada beberapa yang sudah duduk, artinya yang pernah meninggalkan, tapi masih banyak yang berdiri. Seleksi yang ketiga, Al-Fatih mengatakan, siapa yang sejak balik sampai hari ini belum pernah meninggalkan sholat tahajud? Ternyata tinggal dia sendiri yang berdiri, soalnya sudah duduk. Maka akulah yang akan memimpin kalian. Jadi pemimpin itu yang terbaik, yang dilahirkan oleh masjid. Maka tagline Masjid Jogokaryan itu, dari masjid menyiapkan pemimpin bangsa. Ya, jadi ya, Allah itu mengangkat Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi pemimpin bagi seluruh manusia setelah berhasil membangun Masjidil Haram bersama Ismail. Maka Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imam. Aku akan mengangkatmu Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Hanya masjid yang akan melahirkan pemimpin terbaik. Kalau partai politik tidak akan melahirkan leader, yang lahir leader. Ya, ini kata Bung Karno. Bung Karno itu tanggal 15 Mei tahun 1945 di Sanyo Kaikin. Sanyo Kaikin itu DPR-nya zaman pendudukan Jepang. Bung Karno sudah berkata, monggo-monggo silakan di depan sini. Nah, ini anggota dewan. Ya. Monggo. Ya. Bung Karno sudah mengatakan demikian. Kita tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern dengan demokrasi liberal, demokrasi etom biting, demokrasi setiap orang satu suara. Sebab jika demikian yang terjadi, kata Bung Karno, maka hanya para pemilik modal yang akan bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik. Tokoh-tokoh kita nanti akan bekerja sebagai buruh-buruh politik. Ianya tidak bisa bekerja untuk rakyatnya. Ianya akan jadi kacung-kacung daripada kapitalis itu. Dan itu ternyata benar. Ketika demokrasi satu orang satu suara, maka yang jadi pemimpin hanya yang siap berjuang. Beras, baju, dan uang. Jadi yang dipilih yang berjuang, yang bisa membagi beras, baju, dan uang. Maka partai Banteng kalah sampai partai Bansos. Ini adalah kedaulatan rakyat yang dirampas oleh para pemilik modal. Daulat rakyat telah berpindah kepada korporasi. Maka di depan mata tahu-tahu ada pagar laut. Kenapa? Karena tokoh kita jadi buruh-buruh politik. Yang mengendalikan adalah para pemilik modal. Ya, maka mesin harus melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang menyelamatkan
dunia seperti dari zaman Ibrahim, zamannya Daud, Sulaiman, zamannya Nabi Muhammad SAW. Peradaban yang menjadi rahmatan lil alamin itu dibangun dari masjid. Oleh karena itu masjid ini di mana anak muda dididik, namanya sudah istimewa itu Al-Fatih. Spiritnya itu di situ lah. Dari sini mudah-mudahan lahir Al-Fatih, Al-Fatih. Karena kita mesti belajar sejarah. Maka dulu Bung Karno tahun 63 itu ketika menghadiri pelantikan Presiden Meksiko, di Meksiko itu presiden dilantik di museum. Ya. Maka Bung Karno pulang dari Meksiko, dia bercerita kepada para pemuda di Indonesia. Bung Karno membuat akronim Jali Merah. Jali merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang kemudian oleh Master Ali Sastramidjoyo diplesetkan menjadi jas merah. Jadi kalau Bung itu jali merah, tapi dipolitisir oleh Ketua PNI Partai Nasional Indonesia karena seragamnya merah. Ketuanya namanya Master Ali Sastramidjoyo, maka kemudian tidak Bung Karno jali merah itu menjadi jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bung Karno mengingatkan, aku membaca prasasti di Museum Meksiko itu tertulis Historia Vitae Magistra. Historia itu sejarah, Vitae itu hidup, Magistra itu guru. Di sejarah itu adalah guru kehidupan. Nah, nama-nama yang disematkan di yayasan ini nama-nama yang penuh simbol sejarah keberhasilan Abdurrahman bin Auf. Artinya santri-santrinya supaya jadi orang kaya raya yang dermawan. Masjidnya Al-Fatih, supaya jamaahnya nanti menjadi raja dan prajurit-prajurit terhebat di dunia. Ya. Nah, maka dari masjid inilah pemimpin kita siapkan. Sekali lagi, mohon maaf Pak Dewan, ya, partai politik itu banyak melahirkan dealer, tidak melahirkan leader. Artinya kepentingan korporasi lebih didahulukan daripada kepentingan rakyat. Ya. Maka produk undang-undang itu lebih banyak menguntungkan korporasi, perusahaan daripada menguntungkan rakyat. Bahkan rakyat bisa digeser, lautan bisa dipagari karena kepentingan pemilik biskuit A2. Ini contoh yang sudah dikhawatirkan oleh pendiri bangsa kita. Maka masjid adalah pusat peradaban yang dapat menyelamatkan dunia. Itu sejarah yang ditorehkan oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Daud dan Sulaiman, dan juga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masjid yang melahirkan peradaban itu yang seperti apa? Maka tempat ibadah kaum muslimin itu disebut masjid. Masjid dari kata sajadah, yasjudu, masjid. Artinya sajadah itu ya tunduk patuh dengan penuh rasa hormat. Maka masjid adalah tempat menunduk patuhkan umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tempat mensujudkan fisik.
kita semata. Kalau hanya sujud, itu bahasa Arabnya sajad, kalau yang sujud badannya, maka tempat sujudnya namanya sajadah. Ya, ini tempat sujud ini namanya sajadah. Jadi kalau masjid hanya tempat sholat bersama-sama, itu namanya sajadah berderet, bukan masjid. Tapi masjid adalah di mana menunduk patungkan pikiran, hati, perasaan manusia untuk taat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah masjid. Jadi masjid bukan tempat sholat. Kalau hanya tempat sholat namanya musola. Ya, musola hanya salah satu fungsi dari masjid. Tapi masjid adalah bagaimana membangun peradaban, di mana peradaban itu nilai utamanya adalah tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelamatkan kehidupan umat manusia. Itulah masjid. Oleh karena itu fungsi masjid itu yang pertama dia adalah Baitullah, rumahnya Allah. Karena dia rumah Allah, maka seluruh hamba Allah kapan saja harus bisa menghadap Tuhannya di situ. Maka konsepnya adalah sebagaimana Allah menemui makhluknya tanpa pernah kenal lelah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka masjid itu di masa Nabi dan diteruskan oleh para penerus Nabi terbuka 24 jam. Ya. Maka kalau kita pergi ke Makkah, ke Madinah, masjid-masjid yang dibangun Nabi sampai hari ini ya 24 jam terbuka. Malam hari lampunya yang terang benderang, pintunya tidak ditutup. Kalau masjid kita itu sudah sholat ditutup lagi, dibuka menjelang sholat lagi, itu belum sebagai Baitullah, itu baru tempat sholat, baru namanya musola. Ini pengalaman praktis ya. Dulu Masjid Jurukarian itu juga begitu. Tapi ketika kita mencoba meneladani Rasul, udah masjid kita buka 24 jam, lampu malam hari kita nyalakan, pintu tidak ditutup, bukannya tidak dikunci. Pagar saya bongkar supaya setiap saat orang yang mau bertemu Tuhannya di rumahnya bisa kita layani. Apa yang terjadi? Dulu ketika masjid itu masih tertutup, hanya dibuka saat sholat, habis isya lampu mati itu ditutup. Biasanya jamaahnya itu hanya jamaah lokal. Mohon maaf, jamaah lokal itu kalau ke masjid pakai sarung, berangkatnya tergesa-gesa, ada baru berangkat. Sarung belum ada sakunya. Maka kalau ke masjid tidak bawa uang. Kotak infaknya isinya sedikit. Setelah masjid kita buka 24 jam, banyak orang yang lewat malam hari. Oh, masjidnya masih buka, masih terang, sehingga mungkin numpang ke kamar kecil, mungkin numpang istirahat. Orang dalam perjalanan itu membawa saku, artinya singgah masuk infak. Jadi dulu setahun ketika masjid masih tertutup tahun 99 itu, infaknya itu hanya 8.640.000 satu tahun. Sekarang total bisa 12 miliar satu tahun. Karena apa? Kita melayani ya orang yang mau singgah, akhirnya makin banyak yang singgah. Kita fasilitasi
fasilitasi, apa yang diperlukan orang ini kayak kamar mandi kita perbanyak. Sehingga kamar mandi di Masjid Barat itu banyak. Malam hari terbuka, terang, banyak kamar mandinya. Akhirnya orang dari mana-mana kalau ke Jogja, rumah tengah malam gini kalau mau ke hotel harus buka hotel, bayar berapa, numpang istirahat transit saja di masjid. Nah, dari banyaknya orang transit itu infaknya banyak. Ini pelayanan itu baik itu orang mau ketemu Allah sama saja. Akhirnya ada barokahnya apa? Masjid itu ramai terus, karena ramai orang butuh makan, butuh sabun mandi, butuh apa, masyarakat jualan di sekitar masjid. Kita fasilitasi, bantu modal usaha, sediakan berobat yang pasar. Maka lahirlah para pedagang-pedagang di sekitar masjid yang telah tidak punya pekerjaan, hanya bisa penghasilan. Masjid kemudian menjadi Baitul Mal, menjadi tempat untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Ya, infaknya itu kita gunakan untuk pemberdayaan ekonomi. Jadi uangnya masjid itu kita habiskan untuk pemberdayaan. Maka yang terjadi ada perubahan kondisi dari masyarakat yang semula mustahil dengan pemberdayaan ekonomi religius itu menjadi mustahil. Dulu tahun 2003 ketika uang Mesir itu hanya dihabiskan untuk urusan bangunan, itu Masjid Jogokaryan itu muzakinya cuma 19 orang. Zakat mal yang bisa diinput cuma 5 juta satu tahun. Sekarang yang sudah membayar zakat 659 muzaki. 80% dulu mustahil yang kita berdayakan. Sekarang zakat mal bisa 3,5 miliar per bulan. Ya. Itulah yang disebutkan dalam ayat ke-18 surah At-Taubah tadi yang dibaca oleh Qorik tadi. Akhirnya sholat, setelah masyarakat itu diajak untuk sholat bersama ke masjid, maka diberdayakan ekonomi, berubahlah dari mustahil menjadi muzaki. Akhirnya sholat wa atu zakat. Jadi tugas DKM itu merubah kondisi jamaahnya dari mustahil menjadi muzaki. Maka kalau masjid kok tidak punya program pemberdayaan ekonomi, itu bukan masjid, itu namanya musola besar. Ya. Masjid tanpa pemberdayaan ekonomi bukan masjid, itu musola besar. Nah, masjid itu salah satu fungsinya adalah Baitul Mal, tempat menampung harta rakyat, tempat mendistribusikan harta rakyat. Jangan sampai ada orang yang susah. Siapa jamaah kita yang masih perlu dibantu? Pak, itu ternyata ada 480 warga jamaah kita yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka Masjid Jogokaryan membuat program membantu sembako warga miskin. 480 kakak miskin itu setiap 15 hari kita berikan bantuan sembako, masih kita backup ada 1000 lebih kurang warga yang kita anggap sadikin. Sadikin itu sakit sedikit jadi miskin karena tidak punya saving, tidak punya tabungan. Maka KTP-nya kita program sehingga dia bisa mengakses ATM beras. Jadi kalau di rumah nggak punya beras, KTP-nya tempel aja di ATM beras masjid, keluar berasnya 2,5 kilo. Ada jamaah yang sholat itu rambutnya basah. Kenapa Pak?
Ini tadi hujan di rumah saya bocor Pak, belum sempat memperbaiki. Tengok, masjid punya program benah-benah rumah jamaah. Tidak boleh masjidnya bagus, rumah warganya ada yang bocor, ada yang tidak sehat. Maka masjid memperbaiki rumah-rumah masyarakat. Program kita namanya benah-benah rumah masyarakat. Sudah puluhan rumah kita perbaiki. Ternyata bisa menggerakkan masyarakat. Ketika masjid memperbaiki rumah warga miskin tadi, tetangganya lihat Pak, ini masjid lagi ya Pak, ini lagi perbaiki rumahnya. Pak, di rumah saya masih ada sisa semen itu, silakan dipakai Pak. Di rumah saya masih ada sisa keramik itu, biar keramiknya itu kamar mandinya warga kita di keramik biar bersih, biar sehat. Jadi akhirnya melahirkan gotong royong, sehingga rumah-rumah yang tidak layak menjadi di rumah yang layak. Ada jamaah itu yang selesai subuh semua ya nunggu suruh, habis suruh pulang, pokoknya ada yang belum pulang. Ada apa Pak? Anak saya itu kemarin wisuda di Fakultas Kedokteran UGM, nggak mau keluar rumah. Kenapa? Dia putus asa Pak, nggak bisa jadi dokter. Kenapa? S1-nya itu beasiswa Pak, IP-nya bagus 3,7. Tapi ternyata koas itu tidak ada beasiswa, harus bayar sendiri dan tidak boleh diangsur. Oh baik, kita bantu dari masjid berapa? Ya OAS itu nanti dia pindah rumah sakit Banyumas, pindah ke Banyuwangi, pindah ke Kebumen, biaya hidupnya ya kira-kira 64 juta Pak. Kalau kami nggak mampu, yang bayar masjid. Alhamdulillah. Tidak boleh ada anak putus sekolah atau putus kuliah, masjidlah yang akan menyelesaikan. Itu masjid sebagai payung utama. Bahkan ada ibu-ibu yang lain saya pulang masih di masjid, saya tanya ada apa Bu ini? Jadi Pak, rumah yang saya tinggali itu mau dijual oleh pemiliknya yang saya kontrak. Saya ini pegawai Telkom, 2 tahun lagi pensiun, baru dapat pesangon, saya nggak bisa membeli rumah itu, tabungan saya 80 juta. Rumah itu disuruh membeli 480 juta. Saya mau pinjam koperasi, mau pinjam bank, ternyata nanti 2 tahun mengembalikannya, ya kalau pinjam 500 juta itu mengembalikannya di atas 600 juta, pesangon saya nggak cukup. Baik, saya panggil saudara masjid. Kas kita ada 1 miliar lebih Mas, udah rumah itu kita beli, Bu, rumah itu sekarang dibeli masjid, silakan Ibu membayar mencicil masjid. Masjid memberikan dana talangan pembelian rumah. Kita hitung dengan terus emas waktu itu 331 gram emas. Silakan Ibu sebulan izin mau 0,5 gram, mau 1 gram. Alhamdulillah 2 tahun dia pensiun bisa melunasi, sehingga dia punya rumah impiannya itu dari masjid. Pesangonnya lebih, Pak ini sudah saya lunasi, saya masih bisa renovasi rumah, ya masih ada sisa Pak, saya anggap 2 tahun saya ngontrak rumahnya masjid bisa bayar kontrak. Kesadaran sendiri, itulah fungsi masjid sebagai baik itu. Warga ada yang sedih, siapa Mas? Saya kena PHK Pak. Dan tadinya kerja Pak, saya di toko elektronik, apa pekerjaannya pasang AC, mau buka sendiri, nggak punya modal Pak. Modalnya berapa? Akhirnya hitung-hitung, ukur alat-alat dan beli ini kapan kita modali, kemudian dipublikasikan oleh masjid. Kalau Anda mau pasang AC baru, servis AC, silakan hubungi masjid nomor sekian.
sekarang dia punya anak buah cucu. Itulah masjid itu problem solving, solusi bagi kehidupan masyarakat. Ya. Sehingga bisa merubah jamaah yang semula mustahil menjadi mustahil. Ada beberapa janda-janda dan punya pekerjaan dan penghasilan. Bisa masak enggak Bu? Bisa. Nah besok masak untuk nasi Jumat. Bisa berapa porsi? Lakunya ya bisa Pak, kalau hanya 100-200 porsi baik. Kita beli dari Mesir, kita modali kompor, alat-alat masak. Mesir yang Jumat beli, Mesir menyediakan box untuk nasi Jumat. Nah itu ada yang setiap Jumat masak, ada yang 100-200 300 porsi, sehingga mereka punya pekerjaan yang diorder oleh Mesir. Kalau Ramadan kami sediakan minimal itu 3.500 piring setiap hari untuk buka puasa. Bahkan tahun kemarin tembus 5.000 piring satu hari. Jadi dari Mesir yang kecil, tetapi ketika difungsikan sebagaimana panduannya dalam Al-Quran tadi, aqimis shalah wa atuz zakah. Jadi bagaimana tugas masjid itu setelah memobilisasi masyarakat rakyat untuk sholat berjamaah, yang kedua diberdayakan ekonominya sehingga dari mustahik menjadi mustahik, maka akhirnya masjid sendiri makmur. Masjid memakmurkan, ya, yang kemudian jadi slogannya BRI oleh Pak Yusuf Kala itu, jadi memakmurkan dan dimakmurkan oleh masjid. Jadi bukan sekedar tempat sholat. Maka kalau masjid itu uangnya masjid hanya untuk bangunan masjid, maka sesungguhnya itu bukan masjid, itu candi. Candi Islam. Tadi ayatnya dibaca oleh Qori, ayat ke-17 surat At-Taubah. Maka nalil musyrikina yang muru masjidillah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Tidaklah layak orang-orang musyrik itu mengaku telah memakmurkan masjid-masjid Allah sedang diri mereka sendiri ingkar, maka sia-sialah apa yang mereka perbuat itu dan kelak di neraka mereka kekal abadi. Ayat 17 ini merespon pernyataan orang-orang musyrikin Makkah ketika Nabi hijrah meninggalkan Makkah ke Yathrib. Nabi membangun 3 masjid yang sederhana. 1 Kubah, 2 masjid Nabi, 3 masjid Bani Salamah yang di kemudian hari kita kenal sebagai masjid Qiblat Taif. Masjidnya sederhana, replikanya bisa kita lihat di Museum Madinah. Orang-orang musyrikin Mekah sepeninggal Nabi, mereka membangun, merenovasi masjid yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, yang peninggalan Nabi Ibrahim, menjadi masjid yang bagus dengan batu-batu andesit merah. Maka orang-orang musyrik Mekah mengatakan, lihatlah Muhammad membangun masjidnya sederhana. Kami lebih baik daripada Muhammad itu dalam memakmurkan masjid. Lihatlah Masjidil Haram telah kami bangun dengan begitu megahnya. Maka Allah mengingatkan, maka nalil musyrikina ayyamuru masjidillah. Itu orang-orang musyrik itu mengaku telah memakmurkan masjid-masjid Allah. Itu tidak seperti itu. Kalau memakmurkan masjid itu hanya membangun bangunan masjid menjadi megah, indah, bagus, sama dengan orang musyrik di Mekah itu. Sama dengan Selendra membangun Candi Borobudur, dikerahkan seluruh rakyatnya selama 92 tahun membangun Candi Borobudur, dibiarkan rakyatnya miskin. Apa yang terjadi? Borobudur menjadi bangunan ibadah yang megah sampai hari ini bisa kita saksikan. Tapi umat Buddha di Magelang Hafiz ketika datang Syekh Ali Tamur Al-Bagir datang ke Magelang sana tidak bangun masjid, tapi mengajari petani di lereng Sumbing, lereng Merbabu, lereng Sidoro, lereng Gunung
Bandung untuk membuat terasering, ya, sawah-sawah di lereng gunung, membangun irigasi sehingga rakyatnya makmur, akhirnya mengikuti agama Islam. Agama Buddha ditinggalkan, tempat ibadahnya masih megah tapi tempatnya habis. Sekarang ini kalau Waisak yang ramai datang dari Vietnam, dari Kamboja, dari Korea, dari Jepang. Kenapa? Karena tidak dipikirkan tempatnya. Sanjaya membangun Candi Prambanan 52 tahun, rakyatnya dibiarkan miskin. Maka datang Syekh Muhammad Ahmad Al-Maghribi dari Maroko, membangun sawah dengan irigasi yang bagus, membuat alat pertanian yang namanya pacul, ya, sifat papat kena usul dengan filosofi yang bagus. Orang sekitar Candi Prambanan bisa bertani hidup sejahtera, mereka masuk Islam, ditinggalkanlah agama Hindu. Candinya masih bagus sampai sekarang, umatnya habis. Penyakit umat Islam sekarang niru itu, bangun candi. Mesinnya megah dan bagus seperti Istiqlal dengan kelap-kelip lampu dibuat terowongan sampai ke katedral. Tapi masih banyak orang miskin sekitar Istiqlal. Nanti orang datang ke Jakarta, ini dulu masjid zaman masih ada umat Islam di Jakarta. Tapi bisa-bisa umatnya habis. Itu namanya dunia candi Islam bukan masjid. Datang Islam itu membawa kemakmuran, bukan membangun tempat-tempat ibadah yang megah. Maka kalau orang datang ke Indonesia melihat bekas-bekas kejayaan Hindu dan Buddha, ke Borobudur, ke Prambanan, ke Candi-candi, umatnya sudah tidak ada. Sekarang penyakit umat Islam gitu, bangun masjid megah-megah, rakyat sekitar masjid miskin dibiarkan saja. Itu bukan masjid, itu candi namanya. Masjid hadir harus membawa kesejahteraan bagi rakyat. Ya. Malah masjid itu jadi beban. Masjidnya bagus, saya diundang di Tulungagung. Ya, di sana baru saja diresmikan masjid dibangun oleh satu orang pengusaha habis 98 miliar. Saya diundang, saya sama Mas Pak ini. Saya baru sampai Ponorogo kira-kira kurang 1 jam di telepon Pak Kiai, nanti kalau sampai masjid langsung parkir di basement ya. Parkir di basement, seperti mesinnya tingkat. Saya masuk parkir di basement, kaget saya di situ mobil-mobil mewah. Rubicon terbaru, masjid apa mobil Mercedes Sport dan ini yang jamaah orang kaya kan ini. Datang orang yang pakai sarung, pakai baju tanpa sederhana, bajunya sudah agak lusuh itu datang, Pak Kiai, mana kopernya? Saya bawakan, saya pikir beliau kopernya. Saya serahkan, dibawakan koper saya, dibawakan tempat istirahat, ada ruang transit. Bagus ruang transit. Pak Kiai mau minum apa, makan apa, mau buah apa? Ya, kleket saya ambilkan sebentar, masih basah, ternyata ya baru panen di situ. Setelah itu menjelang maghrib hari Senin itu kebetulan di masjid itu kalau Senin Kamis ada buka puasa sunat, prasmanan disediakan. Terus selesai maghrib saya diminta ceramah. Saya sampaikan ini kalau masjid bagus begini, bayar listriknya, perawatannya masih dari kentlengan, minta sumbangan tempat tukang beca, bakul bakso, ikut membiayai masjid megah ini dolim namanya. Yang tadi bawakan koper saya pegang mic, bismillah Pak Kiai, saya wakafkan 12 SPBU saya untuk masjid ini. Ternyata dia yang bawa masjid, namanya Pak Haji Sutrimo ya, beliau pengusaha kacang PT Gansal ya, dan juga punya lebih dari 35 SPBU. Jadi setelah saya sampaikan itu, ini saya akan biayai sendiri dengan 12 SPBU saya sebagai wakaf untuk di Masya Allah. Sekarang viral itu setelah saya sampaikan, banyak orang yang datang sana, kemudian beliau berkunjung ke Jogokarian. Kami punya hotel untuk pembiayaan masjid. Beliau pulang
pulang dan saya lagi datang sana Pak Kiai, itu tanah depan itu 3000 meter, baru aja saya beri 15 miliar mau saya bangun hotelnya Mesir. Masya Allah. Nah itu yang betul, mengelola masjid itu jangan jadikan beban. Jadi masjid harus mengelola badan usaha sebagai wakaf produktif. Maka kami Joko Karya itu pembiayaan masjid itu tidak dari infak, tapi dari BUMN, Badan Usaha Milik Masjid. Ya. Jadi masjid harus punya BUMN, Badan Usaha Milik Masjid, sebagai wakaf produktif. Kami 2003 itu bangun masjid, lantai 1, lantai 2 itu masjid, lantai 3 daripada kosong saya bangun hotel. Saya tawarkan kalau mau merawat masjid sepanjang zaman cukup bangun 1 kamar, waktu itu cuma 41.500.000, itu sudah kos hotel bintang 3 lah, kamar, ya, kemudian AC, mesin pemanas air, TV, akses internet. Alhamdulillah dari hasil kita bangun waktu itu 13 kamar, yang 11 kita komersilkan. Dari nyewakan kamar itu saja untuk biaya operasional masjid, gaji karyawan itu termasuk imam sholat. Jadi kalau imamnya masjid tidak digaji, ya nanti imamnya jorok, makanya jorok-jorokan agama saja yang jadi imam. Tapi kita pilih imam itu kita gaji, ya kami menyediakan gaji untuk imam itu baru 10 juta lah, ya, sudah. Maka imamnya hafal Quran bagus itu. Oh, imam masjid nggak digaji, ya harus digaji yang besar, ya, supaya imamnya khusyuk, jadi tidak mikir besok anak bayar SPP, ya payahnya nanti, ya. Jadi merbon, ya. Jadi merbon terendah ya gajinya UMR plus. Nah, tapi jangan membebani umat dengan infak untuk pemeliharaan masjid. Ya. Jadi gerakkan wakaf produktif, karena Jogja itu kota wisata, maka ya bisnis masjid wisata, hotel, kulineri, transportasi, itu jasa pariwisata. Kami sekarang sudah beli lagi hotel di daerah wisata Kaliurang, ya, sehingga backup masjid lebih kuat, ya, sehingga masjid itu makin banyak punya penghasilan. Ya. Mulai kita perhatikan, lansia makin banyak. Lansia itu kalau ke masjid tidak bisa jalan sendiri, kalau nggak ada yang ngantar, maka masjid tahun yang lalu kami sudah memberikan fasilitas antar jemput jamaah lansia. Jadi kalau mau ke masjid minta dijemput, masjid menyediakan kendaraan antar jemput. Target kami tahun ini mau memberi uang pensiun bagi jamaah lansia. Jadi nanti jamaah lansia yang tidak punya uang pensiun karena bukan PNS, nanti pensiunnya dari masjid. Jadi masjid itu memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Masjid adalah sumber kesejahteraan. Dari mana? Seperti Nabi, masjid itu harus punya sumber penghasilan dari wakaf yang produktif. Jadi ini harus bergandengan dengan al-fatih. Masjid menyiapkan kader-kader pemimpin, seperti zaman Nabi itu ahlu sufah, ya, itu di masjid dibiayai, ya, tapi Abdurrahman bin Auf, ya, itu yang bekerja mengelola sumber kekayaan masjid. Sayyidina Umar wakaf kebun kurma di Khaybar, Abdul Tohan wakaf kebun kurma Muraito, Sayyidina Utsman wakaf apa? Sumur Romatan. Jadi masjid itu harus mengelola wakaf yang produktif. Di Indonesia tanah wakaf itu sudah mencapai 5,6 miliar meter persegi. Kalau tanah wakaf di Indonesia ini dijadikan satu, itu 7 kali luas negara Singapura, 5 kali luas provinsi Jakarta. Kenapa rakyat masih miskin? Karena 97% tanah wakaf konsumtif hanya untuk 3M, masjid, madrasah, dan makam. Ya. Nah, padahal zaman Nabi tidak ada orang wakaf masjid, itu tidak ada, zaman Nabi itu tidak ada. Tapi wakafnya wakaf produktif, wakaf kebun kurma, wakaf sumur, ya. Nah, masjid dibangun dan dikelola dari hasil wakaf produktif tadi.
Kita ini terbalik. Yang seharusnya wakaf itu untuk kesejahteraan digunakan untuk bangunan fisik, malah justru tambah banyak masjid, tambah banyak orang miskin. Karena orang miskin dibebani ikut iuran masjid, iuran bangun masjid, iuran bayar listrik, itu orang miskin itu masih harus iuran. Seharusnya orang miskin itu dapat dari masjid, bukan malah dibebani. Nah, ini konsep manajemennya kita tiru. Begitu kita praktekkan, alhamdulillah. Sekarang kami lagi membangun pabrik roti dan toko roti. Ya, sehingga kita bisa. Ya, yang saya sedih apa? Kita bukan cuma butuh karyawan untuk pabrik roti, bagian produksi, marketing. Ya kira-kira butuh 5 karyawan yang daftar 129, Masya Allah. Di Indonesia ini negeri kaya raya, carikan pekerjaan rakyatnya aja susah. Maka saya bilang, Pak Jokowi itu gak berhasil menciptakan lapangan kerja. Nyatanya dia anaknya saja dicarikan pekerjaan jadi wakil presiden, ada mantunya dicarikan pekerjaan jadi gubernur, dan itu ada anaknya yang dijadikan ketua partai. Uang ngurus keluarganya sendiri aja susah mau ngurus rakyat Indonesia. Itu dealer bukan leader. Masjidlah yang harus bisa menyelesaikan problem rakyat itu. Maka masjid harus berfungsi sebagai baitul mal, sebagai baitul muamalah. Bagaimana masjid itu menyediakan tempat untuk berusaha bagi warga. Warga yang rumahnya di dalam kampung mau jualan tidak punya lapak tempat jualan, silakan jualan di depan masjid itu. Supaya rapi, sediakan bantuan untuk bangun gerobaknya yang bagus. Masyarakat itu disuruh dagang aja takut, Pak, nanti kita tidak punya modal. Oke, masjid bantu modal. Pak, panas, kita pasangkan tenda. Pak, kalau nggak laku jangan takut, kalau nggak laku diborong oleh masjid. Nah, baru berani jualan. Setelah laku, alhamdulillah yang lain, Pak, kami ikut jualan, Pak. Akhirnya sekarang masjid punya 160 UMKM binaan. Ya, jadi mau pameran kemana, sampai ke luar negeri, ke Malaysia, ke Brunei, ya kalau perlu disubsidi oleh masjid untuk sewa lapangan. Akhirnya berubahlah dari mustahik menjadi mulzam. Itu atimis sholat wa atu zakat walam yahsa ilallah. Adanya masjid, masyarakat itu hilang ketakutannya, takut tidak bisa makan, ada masjid, pastilah masjid menyediakan kebutuhan pokok kalau kami nggak mampu. Tidak khawatir anaknya putus sekolah karena nggak bisa bayar SPP, masjid akan bantu. Jadi hadirnya masjid menghilangkan rasa takut rakyat menghadapi kehidupan. Itu atimis sholat wa atu zakat walam yahsya illallah. Itulah fungsi manajemennya itu di situ. Dan semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, saya kira salah satu unggulan sekolah ini seharusnya baik dari SMP, SMA maupun sekolah tingginya, lulusannya harus bisa menjadi manajer-manajer masjid. Ya, karena kami banyak sekali diminta menyediakan manajer masjid. Akhirnya kami kerjasama sekarang ini dengan Setia Rahmah Surabaya, kami buat prodi S1, tadinya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam. 6 tahun yang lalu kami MOU, kami buat prodi Imam dan Manajer Masjid. Ternyata kita buka donasi beasiswa, full beasiswa, Pak. Syaratnya mahasiswanya masuk harus hafal 15 juz dulu. Beasiswa full, banyak donasi. Sekarang kami lagi bangun kampus di Mojokerto, ya, di Pacet itu. Ada yang wakaf, tanah 4 hektar, dibangunkan mesinnya. Kemudian ada Muhsinin yang menyediakan dana untuk bangun kampusnya 30 miliar. Karena dia ingin ada manajer-manajer dan imam masjid yang profesional. Dan lulusan 6 angkatan ini semuanya terserap. Karena PKD, praktek kerja dakwahnya, saya kirim ke Korea, ke Jepang, ke Ramadan ini kami kirim imam-imam masjid ke luar negeri. Ya. Sehingga
sekarang ini ya, Islam itu tumbuh sangat pesat di dunia. Tahun 2025 ini menurut prediksi dari PBB, jumlah Muslim akan mencapai 33% dari penduduk bumi yang mencapai 9,8 miliar. Sehingga dunia ini nanti mayoritasnya Muslim. Maka masjid-masjid di mana tumbuh? Di Tokyo saja sekarang ini ada 19.000 Muslim, baru ada 9 masjid. Ya, ini mahasiswa yang kita kirim ke Jepang, ke Tokyo, ke Yokohama, ke Kyoto, nyatanya dapat berapa? Ya rata-rata sebulan Ramadan mereka pulang dapat honor sekitar 120 juta. Dan banyak yang kemudian pengen diambil sebagai suami oleh perempuan-perempuan muslimah Jepang. Jadi di Jepang itu banyak sekali yang tahun yang masuk Islam 70% muslimah. Jadi kalau saya datang ke Jepang itu saya mesti bawa banyak nama karena mereka biasanya Islam masuk Islam minta nama baru. Bahkan 2 tahun yang lalu saya mengislamkan seorang misionaris, misionaris wanita asli dari Filipina, ditugaskan oleh Roma, oleh Vatikan untuk jadi misionaris ke Jepang, datang bersama komunitasnya melihat masjid di Jepang karena malah masuk Islam di Jepang. Sehingga sekarang banyak komunitas muslimah Jepang bersuami muslim. Ya. Jadi kalau mahasiswa sekolah tinggi sini, ya mungkin dibekali bahasa Inggris, bahasa Jepang yang bagus, bisa jadi imam yang bagus, ya kemudian bisa mengelola masjid. Peluangnya banyak, tidak hanya di Jepang, di banyak negara. Kemarin kami kerjasama dengan kaum muslimin di Aachen, kemudian di Wapena itu ada di Swiss, ya banyak mereka memberikan masjid dan kita imam, kita mengasuh karena dari Indonesia ini lebih disukai karena lebih mudah di dalam berinteraksi dengan masyarakat. Jadi ke depan saya kira kalau Masjid Al-Fatih ini juga menjadi tempat magangnya calon-calon imam dan pengelola masjid dari murid SMK-nya maupun mahasiswanya. Kemudian kita punya jejaring masjid antar negara, tapi buat namanya sister masjid ya. Jadi dengan masjid-masjid di luar negeri itu kita bekerja sama, misalnya dari Jepang sana menyembelih kurban kan tidak mudah, akhirnya kurbannya dikirim ke kita. Singapura itu ada 300.000 kaki tangan kerajaan, maksudnya PNS, ASN di Singapura itu yang berkorban setiap tahun 300.000. Tapi di sana hanya bisa menyembelih 4.000 setiap Idul Adha, 1 hari Nahar dan 3 hari Tasyrik. Akhirnya bisa kita salurkan di Kulon Progo itu sekarang setiap tahun kita 28.000 ekor korban dari Singapura disembelih di Kulon Progo ya. Dulu dari sana minta 3.000 sapi Kabupaten Bantul, tapi ternyata Bupati tidak sanggup menyediakan 3.000 sapi, padahal yang akan membayar itu dari Muslim Singapura. Ya baik, jadi itu jejaring antar masjid biasa kalau kita. Belum lagi nanti kebutuhan yang lain, ya. Jadi saya kira peluang ke depan kalau sekolah ini juga nilai plusnya salah satunya adalah menyiapkan imam dan manajer masjid, ini menjadi nilai lebih yang sekarang lagi dibutuhkan ini. Bahkan London saja sekarang kalau Jumatan untuk jalan-jalan sehingga disebut oleh Jaya Suprana itu fenomena Londonistan, ya. Jadi sudah seperti di Pakistan saja, ya. Jadi gereja Anglikan yang terbesar di Inggris itu kapasitas 38.000 jamaah itu. Kalau hari Minggu sepi gerejanya, tapi Jumat masjidnya yang kecil sampai meluber ke jalan-jalan Jumatan.
Jadi Islam menjadi agama yang paling cepat tumbuh di dunia ini akan membutuhkan imam, manajer, balik, dan Indonesia ini menjadi sumber dari SDM itu kalau kita bisa menjalankannya. Jadi saya kira sesuai dengan namanya ini Masjid Al-Fatih, taklukkanlah Konstantinopel Bari. Ya, kalau Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, mungkin Al-Fatih sini menaklukkan Eropa, Amerika, Jepang, Korea, negara-negara industri dengan mengirim imam-imam. Gak usah pulang nanti nikah dengan gadis-gadis setempat sehingga nanti jadi wali. Kalau dulu orang-orang dari Gujarat, dari Turki jadi wali songo di sini kan. Nah, anak-anak ini di sana nikah dengan orang Eropa, tinggal mengembangkan Islam di sana. Berapa puluh tahun kemudian pasti akan jadi wali di sana. Kalau di Indonesia tidak bisa jadi wali. Ya. Dunia yang kita taklukkan. Masjid sekarang ini merupakan ya pusat peradaban baru yang sedang ditunggu di dunia. Jadi oleh karena itu, kalau masjid kita fungsikan kembali sebagai pusat peradaban, yang pertama memobilisasi lingkungan kita untuk berjamaah di masjid, yang kedua pemberdayaan ekonomi agar jamaah kita berubah dari mustahil menjadi muzaki, membangun jejaring antar masjid. Insya Allah ke depan Indonesia akan menjadi pemimpin dunia, melahirkan para pejabat baru dunia berbasis masjid. Saya kira ini pengantar diskusi kita. Mungkin kalau masih ada waktu kita bisa berjalan dengan dialog. Saya serahkan kepada moderator. Mohon maaf kalau ada hilaf